Pada puncak ruangan yang sunyi dan sepi, dinginnya malam disertai emosi yang terus menghantui. Ia terduduk lemah, menatap tak henti, berpikir di negeri ini hanya ada para bajingan licik dan munafik. Untuk apa gelar sarjana hukum ini? Kalau aku sendiri nggak bisa berdiri di atas keadilan. Aku cuma pengen melindungi orang tua aku. Tapi sampai kapan? Sampai kapan aku harus tunduk sama orang-orang yang berkuasa di atas hukum? Equality before law. Semua orang sama di mata hukum. Anjing! Buat apa gelar kita kalau ada resort juga? Jadi apa tuan nanti? Aku nggak ingin semuanya sia-sia. Bajingan! Saya dia mengatakan kekuasaan saya naga saja. Buat apa gelar kita kalau ada resort juga? Jadi apa tuan nanti? Aku ingin semuanya sia-sia. Untuk dia, kalau licik seperti dia itu tidak pergi dari negeri ini. Bodoh! Justru mereka semakin nyaman di negeri ini. Tapi Selamat pagi, Bu. Gak usah basa-basi. Ngapain kamu kesini? Tahu sekali, Bu. Perkenalkan, saya Rita Mabila Sultan. Kedatangan saya ke sini hanya satu, meminta Anda untuk mempermudah persepsi kami terkait urusan saya yang kemarin akhir-akhir ini. Saya sebagai tersangka utama, saya hanya minta satu, yaitu mudahkan saya dalam persidangan. Dasar orang-orang kayak gini nih, sampah masyarakat. Hei, Guys, mulutmu! Kau pikir kamu layak katakan kepada saya? Ha? Kau pikir kamu pantas? Kau pikir kamu sudah suci seperti itu, ha? jadi apa maumu? Gampang. Ini uang. Ada uang di sini. Senilai 20 miliar. Kamu bisa ambil dan mudahkan saya di sana. 20 miliar. Om kira dengan ini kamu bisa nutup mata sama mulut aku gitu? Hah? Hei, bayangkan 20 miliar. Kamu bisa hidup bebas semaumu. Hidup sampai mati kamu 20 miliar. Gimana kalau saya nolak ini? Gampang. Ayah dan ibu bisa selamat. Bisa mati. Sudah. Bantu nama saya. Sekarang bang saya. Kalau Anda buat. Buat. Untuk apa hukum ini? Kalau keadilan bisa dibeli pakai uang sama kekuasaan. Integritas, idealisme, mereka tuh cuma ilusi. Mereka tuh cuma kayak formalitas yang diciptain oleh sistem buat nipu orang-orang kayak aku, cuma buat percaya sama orang-orang kayak gitu. Jadi jangan salahin aku, salahin sama hukum yang biarin orang-orang kayak gitu berkuasa. Mereka bahkan suruh aku pilih antara prinsip atau nyawa orang tua. Fiat Justitia Ruat Serum. Sekalipun langit akan runtuh, sekalipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Dia atau hantam nih kamu? Hantam lah. Apa juga? Benar-benar. Gimana kalau kita terima aja duitnya? Hah? Paham. Allah, yang haram tuh cuma babi. Kita soal bertahan hidup. Kalau nggak foya-foya, mana bisa kita hidup? Maksud kamu insting untuk bertahan hidup? Iya. Istighfarmu. Apa nggak berdosa jika kita melakukannya? Lagian kalau kita nggak terima ini, ayah ibu bisa celakakan. Emang kalian nggak sayang sama ayah ibu? Nanti kalau ayah ibu udah nggak ada gimana? Lagian mereka juga kebal kok. Jadi gimana? Mau nggak mau, kita harus ambil 20 hari itu nanti. Sambil enggak. Kalau nggak dimakan, kita yang makan. Benar tuh katanya. Jadi, jika nggak ingin ayah dan ibu celaka, jadi kita harus ngambil duit itu.
Gagasan. Tapi apakah mereka bisa menjamin nama kita tetap bersih? Ah, itu tuh gampang, mereka tuh udah jabat pasti itu tuh kayak urusan kecil lah, mereka punya relasi, punya uang, urusan belakang. Udah lah, terima aja. Bagus, kita ambil nih. Gas lah. Gas. Setelah melewati perdebatan batin yang panjang, ia pun memutuskan untuk mengambil uang itu dengan segala pertimbangan. Ya, ia sama seperti mereka, sampah masyarakat. Dan tanpa ia sadari, ia pun menjadi apa yang selama ini ia benci. Baik. Aku akan nelpon orang ini. Permisi Pak, bisa datang ke kantor saya sekarang. Ada yang perlu saya bicarakan. Baik, terima kasih. Hai, selamat pagi. Bagaimana? Baik, saya terima uang untuk mencari ini. Tapi dengan satu syarat, Apa itu? jangan pernah sakiti kedua orang tua. Oke, terima kasih. Di hari persidangan, semua berjalan sesuai dengan kesepakatan. Baik, persidangan langsung saja saya mulai. Tersangka Aditama Abigail Sultan dengan kasus tindak pidana korupsi sebesar 271 triliun mendapatkan hukuman pidana selama 6 bulan penjara. Media massa yang menyaksikan persidangan tersebut merasa curiga lantaran ada yang tidak beres. Pelaku tindak korupsi sebesar 271 triliun rupiah hanya dijatuhi selama masa hukum 6 bulan penjara. Media massa pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut lebih dalam. Uang 20 miliar nih, enak juga ya kerja kayak gini. Cuman bisa nerima kayak gini, dapat uang banyak. Mau diapain ya uang 20 miliar ini? Ibu kami tangkap atas dugaan kasus suap dan manipulasi. Enggak, saya nggak gitu. Saya bisa jelasin. Enggak, kamu salah paham. Keluar. Kamu, enggak, saya nggak kayak gitu. Kamu salah orang. Enggak, Pak, saya bisa jelasin, Pak. Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon terasa benar. Budi makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dibeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan. Equality before the law menyatakan bahwa semua orang setara di hadapan hukum. Namun, ketika hukum dapat diperjualbelikan dan keadilan dihancurkan demi uang atau kekuasaan, nilai-nilai moral akan ikut runtuh, baik pada tingkat pribadi maupun tingkat sistemik. Drama ini mengingatkan bahwa menerima kesalahan meskipun dilakukan dengan dalih terpaksa
tetap menjadikan kita bagian dari sistem yang korup. Sebaliknya, kita lebih berani untuk menegakkan keadilan meskipun penuh tantangan dan resiko. Adalah langkah penting untuk menjaga integritas, martabat, dan harapan akan terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat. Sekian hasil dari teater SPK kami. Perkenalkan, saya Aditama Abigail Sultan. Saya Yama Syafri. Saya Sherwina Zulagim. Saya Atika Fitrianur. Saya Ahmad Irmansyah. Saya Rifka Nurila. Saya Afan Norman Prasetyo. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.